Salam berjumpa kembali dari Ibu Anita Perbina Berusembiring. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada kala baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena melalui Yesus Kristus Putramu telah menghimpun kami dalam persekutuan yang disebut gereja. Bantulah kami untuk menyadari tugas dan tanggung jawab kami sebagai anggota gereja, sehingga kami dapat terlibat secara aktif dalam karya pelayanan gereja. Demi keluhuran namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak kami semua, kita lanjut materi kita, ya bagian keempat, bagian yang kedua. Ya, bab 4 bagian yang kedua. Dalam bab 4 ini orang beriman hidup di tengah masyarakat. Jadi poin yang kedua yaitu materi kita adalah hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Ya, dalam materi ini adapun tujuan yang harus kita ketahui adalah yang pertama, menjelaskan konsekuensi baptis bagi setiap anggota gereja. Kedua, menjelaskan hak dan kewajiban sebagai anggota gereja menurut hukum gereja. Dan yang ketiga, menjelaskan sikap terhadap hak dalam gereja berdasarkan Injil Markus 10 ayat 35 sampai 40. Mari kita lihat penjelasan yang pertama, ya. Nah, anak-anak kami semua, kita ketahui bahwa melalui sakramen baptis, kita sudah sah menjadi anggota gereja. Sebab dibaptis artinya dimasukkan menjadi anggota gereja atau anggota keluarga Allah. Sebagai anggota gereja, kita juga punya hak dan kewajiban yang sudah melekat dalam diri kita. Ya, jadi apa itu hak dan kewajiban? Hak artinya segala sesuatu yang kita terima atau harus kita dapatkan. Dan kewajiban artinya segala sesuatu yang harus kita lakukan ataupun kita kerjakan. Itulah arti hak dan kewajiban, ya. Baik. Nah, kewajiban sebagai anggota gereja tertuang dalam 5 perintah gereja. Yang pertama, ikutlah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari raya yang diwajibkan. Janganlah melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu. Dan kedua, mengaku dosalah sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Ketiga, sambutlah tubuh Tuhan pada masa Paskah. Keempat, berpuasa dan berpantanglah pada hari raya yang ditentukan. Dan yang terakhir, bantulah kebutuhan material gereja masing-masing menurut kemampuannya. Itulah kewajiban sebagai anggota gereja yang tertuang dalam 5 perintah gereja. Lalu, mari kita lihat, apa sih kewajiban anggota gereja menurut hukum gereja? Menurut hukum gereja, ada beberapa kanon yang dikeluarkan. Yang pertama, selalu membina persatuan dengan gereja, kanon 209 bagian yang pertama. Misalnya, ikut kelompok muda-mudi, menjadi anggota misdinar, menjadi lektor atau pembaca kitab suci. Dan yang kedua, turut aktif menyumbangkan tenaga sesuai kemampuan untuk gereja, kanon 210. Contohnya, membersihkan gereja, mengiringi musik, membawa persembahan. Dan yang ketiga, mewartakan keselamatan Allah, kabar baik kepada semua orang, kanon 211.
Contohnya, menunjukkan sikap, tutur kata, perbuatan yang baik sehari-hari. Keempat, mengusahakan tindakan amal kasih, baik untuk kehidupan gereja maupun untuk sesama. Kanon 22 ayat 1 dan bagian kedua. Contohnya, memberikan makanan kepada panti asuhan, memberikan sumbangan kepada orang yang terkena bencana atau banjir. Dan yang ketiga, menjadi saksi Kristus dalam sikap, tutur kata, tindakan, dan perbuatan. Yang dikutip dalam Hukum Kanon 225 bagian yang pertama. Contohnya yaitu sharing pengalaman iman. Itulah dia menurut hukum gereja kewajiban kita. Anak-anak kami semua, mari kita lihat apa saja hak sebagai anggota gereja menurut hukum. Ini hak. Hak dalam hidup liturgi. Apa saja itu? Mendapatkan pelayanan rohani, mendapatkan pelayanan sakramen yang terdiri dari 7 sakramen dalam gereja Katolik, mengadakan ibadat sesuai ritus yang ditetapkan. Kedua, hak dalam bidang pewartaan. Ikut serta dalam pewartaan Injil, mendapatkan pendidikan Katolik. Dan yang ketiga, hak dalam kebebasan. Apa saja itu? Berhak untuk berserikat atau berorganisasi. Kedua, memilih status kehidupan. Contohnya, saya mau menjadi imam, saya menjadi suster, atau hidup berkeluarga. Itulah hak sebagai anggota gereja menurut hukum gereja. Sekarang mari kita lihat tentang kitab suci. Markus 10 ayat 35 sampai 40. Melalui Injil tersebut, Yesus menyampaikan beberapa hal kepada kita. Murid Yesus harus lebih mendahulukan kewajiban daripada hak. Menjadi murid Yesus dituntut pertobatan hati yang tulus, pertobatan religius. Ketika kita melakukan pertobatan yang tulus, maka kerajaan Allah terpenuhi dalam hidup kita. Dan yang terakhir, janganlah kita seperti Yohanes dan Yakobus. Ya kan? Itulah dia yang dikutip dalam Markus. Lalu, apa saja nasihat yang diajarkan kepada kita dalam Matius 6 ayat 33? Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya, jalankan dulu kewajiban kita sebagai anggota gereja, maka hak kita akan terpenuhi. Inilah materi kita pada hari ini tentang hak dan kewajiban kita sebagai anggota gereja. Sekian dan terima kasih.